Kita akan baca dari 1 Timotius pasal yang keempat, satu ayat saja di ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perbuatanmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Satu ayat saja sudah banyak pelajaran ya untuk kita. Kitab 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus itu disebut sebagai surat-surat penggembalaan. Ya. Karena dalam ketiga surat ini Rasul Paulus itu memberikan banyak nasihat, ya, pengarahan kepada Timotius. Ya, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus bekerja, apa yang harus dia perbuat dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Yang waktu itu bagi Timotius itu berarti di kota Efesus. Nah, surat penggembalaan, ya, pastoral epistles. 3 surat ini isinya ada untuk orang-orang Kristen, tetapi lebih penting lagi adalah bagi kita-kita yang mau melayani Tuhan. Ya. Ada hal yang dituntut dari kita. Ada standar yang dituntut dari orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Ya. Bukan kita itu boleh melayani Tuhan sesuka hati gitu loh. Bukan kita itu melayani Tuhan boleh ya dengan cara, dengan kelakuan, dengan sikap, dengan doktrin yang kita inginkan sendiri. Tidak sebebas itu bagi yang mau melayani Tuhan. Nah, jadi tulisan dalam ketiga buku ini utamanya itu adalah pengarahan kepada Timotius. Maka kita semua yang menjadi hamba Tuhan harus membaca surat ini, itu ditujukan kepada kita. Ya. Kemudian jemaat itu boleh berharap bahwa yang jadi hamba Tuhan harus punya standar seperti ini. Nah, jadi kita lihat di ayat ke-12 ini, apa yang dia katakan kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadi ini lebih sebagai suatu penghiburan, menguatkan Timotius ini. Ya. Walaupun dia dikatakan muda dalam menggembalakan gereja, dia tidak boleh lalu pertama mungkin berkecil hati. Ya. Kedua, lalu tidak boleh menganggap karena saya ini masih muda, jadi jangan orang-orang Kristen menuntut terlalu banyak dari saya. Ya, jangan berharap terlalu banyak dari saya, karena saya masih muda. Nah, jadi Paulus bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Artinya, menganggap tidak mengindahkan kehadiran kamu. Menganggap kamu ada seolah-olah tidak ada, tak berguna di situ. Nah, sebetulnya ya Bapak Ibu, pernah tidak kamu hitung kira-kira berapa umur Timotius pada saat ini? Karena kalau kita berpikir engkau muda, mungkin kita berpikir barangkali dia 20-an ya. Benar tak? Kan dibilang muda kan? Jadi jangan gara-gara kamu masih muda, lalu di gereja kamu itu seolah-olah
agak diremehkan, ya tak didengarkan. Kita berpikir, apa gara-gara umurnya memang 20-an saja. Tapi kalau kita lihat ya, kronologi peristiwa-peristiwa di Perjanjian Baru, kita bisa perkirakan umurnya Timotius ini. Walaupun itu hanya perkiraan. Tapi dia tidak mudah sesungguhnya. Pertama kali kita itu mendengar tentang Timotius itu pada saat Rasul Paulus mengadakan perjalanan misionaris yang kedua kalinya. Waktu dia sampai di daerah Listra dan Derbe, kan? Di situ dikatakan dia melihat dia ada seorang saudara atau seorang murid namanya Timotius yang disukai atau dikenal banyak orang karena hal-hal yang positif dalam diri orang ini. Itu pertama kali kita baca dengan dia. Dan kamu tahu itu tahun berapa? 49 Masehi. Jadi ketika Paulus ya datang ke daerah Listra Derbe untuk kedua kalinya, dia itu sudah melayani sekitar 15 tahun. Gitu. Jadi pertama kali dia ketemu dengan Timotius, lalu segera dia ajak dia untuk ikut di dalam pelayanan, itu tahun 49. Terus surat 1 Timotius ini ditulis kapan? Itu di sekitar tahun 60-an. Dengan kata lain, dari sejak Timotius ya mengikuti Paulus sampai dia diberikan surat ini, itu diperkirakan setidaknya ada 15 sampai 18 tahun. Ya. Jadi kalau dianggap ya bahwa pada saat dia direkrut oleh Paulus di Derbe, Listra mungkin di sekitar 20 tahun mungkin ya masih muda sekali di gereja. Dan saat ini dia setidaknya sudah berusia 35 sampai 38 tahun. Jadi jangan kalian bayangkan dia itu masih muda sekali, yang 20-an tahun, bukan. Dia itu setidaknya 35 atau lebih tinggi, bisa saja sampai 40 tahun. Karena kita tidak tahu persis usianya dia pada saat dia direkrut. Ya. Tentu Paulus tidak rekrut seorang remaja, ngerti tak? Karena ini pekerja misi. Pasti sudah satu anak muda yang lumayan dewasa. Ya, kalau di 20 tahun, 35, kalau dia 20 tahun sedikit, ya mungkin udah mendekati 40. Saya rasa sih setidaknya 35 sampai 40 tahun. Nah, dalam gereja mungkin juga banyak yang tua-tua, berusia tinggi ya. Maka dalam usia seperti itu dia masih dikatakan muda gitu. Nah, jadi sama seperti kita bayangkan lah kalau kita di usia 35-40 tahun lalu di gereja-gereja ya ada orang muda, ada orang dewasa, juga banyak yang di atas 50, 60, 70, 80. Kamu kelihatannya itu muda. Ya, walaupun usia biologis kita itu sebenarnya juga tidak muda juga. Nah, jadi dia yang usia seperti itu dikatakan muda. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau usia kita dibandingkan dengan jemaat relatif ya, itu dianggap lebih muda. Dan tentu orang-orang yang jauh lebih tinggi umurnya, dia akan menganggap kamu masih muda dan mereka itu sudah banyak makan garam. Ya kan? Jadi udah banyak pengalaman hidup. Sudah lihat lebih banyak hal. Sudah mengalami lebih banyak hal. Jadi kalau kamu 35 per tahun, ya bisa saja mereka anggap dalam perbandingan kamu masih kurang tahu banyak. Dengan demikian bisa saja dianggap lebih rendah. Ya. Sehingga tidak mau didengarkan.
Hal demikian adalah sangat-sangat wajar sekali. Sangat wajar sekali. Nah, jadi kalau kita yang memulai pelayanan ya, dari STT, tamat, itu kan baru 20-an tahun ya. Ya, usia 23, 24, 25 kita udah selesai. Kalau kita mungkin, kalau kita masuk ke dalam gereja, jadi staf gereja dari guru Injil, kita itu benar-benar akan dianggap mudah sekali. Mudah sekali. Dan untuk itu, mau didengarkan oleh jemaat gereja itu adalah sangat tidak gampang. Kalian tahu tentang Charles Spurgeon? Pernah dengar nama besar ini? Charles Spurgeon. Ya, tahu tak? Waktu Charles Spurgeon menjadi gembala sidang gereja London Tabernacle, usianya berapa tahun? Kalau kita baca riwayat hidup dia ya, umurnya itu baru 17 tahun. 17 tahun. Tapi tentulah pada saat itu London Tabernacle itu masih belum gereja yang besar sekali. Ya mungkin masih gereja biasa lah. Di London kayak ibu kota. Ya jemaat mungkin berapa ratus orang lah. Dan dia direkrut ya untuk jadi gembala mereka. Karena mereka pernah dengar dia berkhotbah. Dia ini anak kampung nih, Charles Spurgeon. Anak kampung. Pernah dengar dia berkhotbah. Dan mereka rasa dia bagus. Dan mereka juga tak punya gembala, mereka undang dia jadi gembala. Tapi umur 17 tahun. Dan kalau kita baca biografinya, kita juga membaca ya bagaimana awal-awal penatua-penatua gereja yang semuanya tentu dari sudut pandang sosial, mereka kan jauh lebih tinggi derajatnya dari dia. Yaitu sulit sekali itu. Mau suruh mereka mendengarkan dia itu sulit sekali karena kamu baru 17 tahun, mereka mungkin udah 50, 60 tahun ya, orang-orang yang hidup di ibu kota gitu loh, ibu kota London, bayangkan. Bisa itu kejadian. Tapi bagaimana caranya di usia seperti itu pelan-pelan dia itu bisa diterima dan bisa didengarkan, bisa dihormati. Jadi kita yang lulus dari STT ya 20-an tahun lebih, bagaimana caranya supaya kita ini bisa didengarkan orang? Tak bisa dengan bersandar pada ijazah STH kamu. Itu tidak bisa. Jangankan STH, mau master pun tak bisa. 18 tahun masuk STT, 21 tahun STH, 23 tahun MTH. Ya, bisa dicapai itu. 23 tahun, kamu udah MTH itu, udah master tuh. Dengan 2 lembar ijazah itu belum tentu orang itu mau mendengarkan kamu. Karena semua orang akan berpikir, ya kamu ngerti banyak aja di teologi. Ya, urusan dunia kamu tidak ngerti. Ya, kamu pun hanya tahu teorinya. Prakteknya gimana? Kamu tahu apa yang firman Tuhan tulis. Tapi kamu hidup lakukan tak firman itu. Mereka tak akan begitu mudah untuk mendengarkan kita. Walaupun kamu sekolahnya banyak-banyak. Jadi bagaimana caranya supaya kita yang masih muda masuk dalam pelayanan itu bisa didengarkan orang, bisa dihormati orang. Nah inilah yang jadi pikiran Rasul Paulus. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bagaimana caranya? Dia mau membantu Timotius. Walaupun kamu dianggap muda, tapi jangan sampai ada orang merendahkan kamu. Harus ada nilai-nilai yang bagus di dalam diri kamu. Nah, 5K yang disebut oleh Paulus di sini. 5K, biar kita gampang ingat. Tetap, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kamu mau didengarkan orang.
mau dihormati oleh orang. Tak bisa mengandalkan ijazah. Nggak bisa mengandalkan karena saya lulusan STT. Tak bisa. Mau lulusan Singapura pun tak bisa. Saya kasih tahu kamu ya. Tak bisa juga. Kenapa? Karena orang masih mau melihat apakah kamu punya lebih daripada sekedar pengetahuan kitab itu. 5K-nya itu mau dilihat dari kita, ada tidak kamu punya. Pertama apa? Perkataan kamu. Kata-kata kamu. Orang akan menilai apa yang kita katakan. Bagaimana cara kita berkata-kata. Kalau kita isi perkataan kita sehari-hari dalam berhubungan dengan jemaat, dalam berhubungan dengan majelis gereja, dengan badan bekerja gereja, kata kita itu banyak sekali bohongnya. Ya, kata kita itu yes, tapi sebenarnya adalah no. Gimana caranya orang mau menghargai kita? Ya, perkataan itu. Kalau kita bilang ngomong, ya kamu laksanakan hal itu. Jangan sampai orang itu tahu kita itu berbohong. Tak boleh itu hamba Tuhan berbohong. Ya, hal bicara dengan tepat dan jujur. Jangan bicara setengah-setengah. Sehingga mengesankan yang lain. Tak boleh seperti itu. Ngomong harus lengkap. Jangan ngomongnya sedemikian sehingga orang menangkap kesannya positif padahal negatif. Tak boleh seperti itu. Kenapa? Karena satu kali saja orang terkesan, oh yang satu ini, hamba Tuhan cara bicara seperti ini, lain kali dah susah orang mau mendengarkan kita. Perkataan kita ini. Ya, cara kita menyampaikan perkataan itu juga harus diperhatikan baik-baik. Juga saya mau katakan, kalau berbicara tegas. Ya, jangan berbicara goyang-goyang gitu loh. Bilang A, ditanya A, oh enggak, B. Jangan kau bicara seperti itu. Ya, artinya kamu ini ngomong saya tak jelas. Antara A dan B kamu tak jelas. Bicara tegas. Kalau A bilang A, B bilang B. Ya, mau ditanya 5 kali pun tetap jawabannya sama. Tegas. Jangan bicara juga dengan suara gemetaran. Apa yang kamu takutkan sama orang? Ya, bicara harus jelas dan tegas. Nah, jadi Paulus berkata kepada Timotius, dalam hal perkataan kamu harus perhatikan baik-baik. Apalagi dalam tingkah laku. Kedua, tingkah laku, kelakuan kamu. Orang kan melihat kita ini, kelakuan kita. Contoh ekstrim lah ya, contoh ekstrim yang pernah saya lihat di hamba Tuhan. Laki-laki, tapi suka pakai lensa mata yang warna-warni. Sebentar biru, sebentar hijau. Gitu. Aduh. Apaan gitu hamba Tuhan. Jangan kan itu laki-laki, perempuannya tidak boleh. Ya, yang perempuan ya kalau pakai lensa yang bening itu aja. Orang kan lihat kelakuan kamu, wah. Ini statusnya hamba Tuhan, tapi kok ingin cantiknya tingkat dewa gitu. Kok ingin cantiknya itu loh. Kita jadi hamba Tuhan, tak boleh ada kesan ke orang bahwa kita itu ingin cantik gitu loh. Ingin cantik itu tak masuk ukuran kita di hamba Tuhan. Betul-betul tak boleh jadi ukuran. Ya. Bolehlah kita rapi-rapi, tapi jangan terkesan ke orang kita tuh begitu ingin cantik. Jadi satu hamba Tuhan, laki juga. Rambutnya kan coklat, aku langsung bilang, kamu gelapkan kembali. Ya. Apa kita laki-laki? Coklat-coklat pula rambut kita. Ini kan namanya orang lihat ya kelakuan kita itu. Ada lagi hamba Tuhan, perempuan. Pergi olahraga.
jogging pakai shorts pendek ini. Apa pula saya pikir nih. Kita ini hamba Tuhan. Kalau mau jogging, pakailah training. Ya, jangan pakai pendek lalu lari-lari di jalanan. Gimana kita ini kelakuannya? Nah, itu dalam pakaian kita. Kelakuan kita itu arena luas sekali. Bagaimana gerak-gerik kita itu harus diperhatikan juga. Cara duduk kita itu. Cara duduk kita itu. Di atas mimbar ya, jangan kamu duduk sampai silang kaki. Di atas mimbar, tahu? Duduk lalu kaki nak gini. Tak boleh. Tapi saya lihat ada itu pendeta naik kaki silang sampai gini. Di atas mimbar. Ada diaken silang seperti gini. Bukan kalian ya. Kalau kalian udah saya tegur dari tadi dulu. Di atas mimbar, silang kaki begitu. Kita ini di depan mimbar ya. Di depan Tuhan, di depan jemaat. Kita lagi melayani Tuhan. Dan kita berdoa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Lalu kita silang kaki di atas mimbar. Itu macam apa kelakuan seperti ini? Ini harus diperhatikan. Gitu. Jadi kalau kita yang jadi hamba Tuhan, kamu buat seperti di atas, semua jemaat melihat bagaimana mereka menilai kita. Cara kita bawa mobil juga. Ya, cara kita bawa mobil juga. Kalau jemaat lihat cara kita bawa mobil yang sembrono, ya, yang main tancap saja, apa mereka pikir tentang kita ini? Oh, jadi hamba Tuhan ya. Begitu banyak hal harus kita perhatikan. Tingkah laku, kelakuan. Terutama dengan cowok, dengan orang perempuan atau laki-laki yang lain. Itu kelakuan dilihat orang. Ya. Laki-laki itu loh, betul-betul harus jaga kelakuan kita terhadap perempuan di dalam gereja. Apalagi hamba Tuhan perempuan terhadap laki-laki. Lebih berat lagi itu orang nilai kelakuan kita itu. Ada itu hamba Tuhan kita yang perempuan itu. Tambah Imlek diundang pacarnya makan reunion dinner. Habis itu kena komplain. Ke saya, bukan ke dia, ke saya. Warga itu aja kita kasih tahu siapa Kintoro. Itu gimana itu kelakuan dia? Kok makan tak panggil orang? Kita ini Chinese ya. Kalau kita makan panggil itu. Wah, ngerti tak? Itu sedikit budaya dasar. Kalau di depan kita itu orang-orang lebih tua dari kita. Sebelum kita makan, kita harus panggil orang. Dan sebelum orang makan, yang kita mulai loh. Ini tata krama dasar sekali. Tapi karena dia tidak ngerti, kena komplain lagi saya. Gimana itu? Kelakuan orang akan menilai kita. Ketika jemaat menilai kelakuan kita itu tak bagus ya. Sulit mereka itu mau mendengarkan kita. Sulit mereka itu mau menghormati kita, itu sulit. Kita harus jaga. Tingkah laku kelakuan kita itu harus dijaga sekali. Jadi pertama apa? 5K. Pertama, K-nya adalah perkataan kata. Kedua adalah kelakuan kita. Ketiga, kasih. Ada tak kita kasih gitu? Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada jemaat. Orang akan menilai kita, ada tidak kasihnya gitu loh. Kasih kepada Tuhan harus nampak ya dalam keinginan hatinya untuk ya berbuat bagi Tuhan. Setidaknya dilihat di situ. Kasih kepada jemaat harus dilihat daripada bagaimana perhatian dia kepada jemaat. Ya setidaknya perhatian kepada anggota komisi kamu. Perhatiannya
Dilihat dari apa? Apa yang mau kamu, yang bersedia kamu lakukan untuk jemaat kamu itu? Itu kasih. Orang akan melihat ada tidak kasih. Atau kita ini dalam tanda petik yang negatif ya, profesional. Aku hanya profesional saja. Tak ada perasaan sama jemaat itu. Perhatian, kesadaran ingin berbuat untuk menolong jemaat, mempedulikan jemaat, itu harus nampak. Dan orang akan menilai kita dari situ. Jadi pernah juga saya, kok banyak ya, karena saya sudah tua soalnya, jadi banyak ceritanya. Ada orang komplain ke saya, ini Pak Pendeta nih, hamba Tuhan gimana ini? Tapi bukan kita, bukan kalian. Pendeta hamba Tuhan dia lain. Karena hari itu mereka punya acara nih. Acara apa lah. Jadi banyak pendeta kan kumpul. Guru Injil juga kumpul. Nah ini ceritanya waktu turun kapal. Ada pendeta udah senior sekali itu. Kan tua tuh, senior sekali. Waktu itu saya rasa 70-an tahun lah. Itu suaminya Ibu Margaret sudah meninggal itu. Itu kan tua itu. Turun kapal kan bahaya nih. Bahaya kan? Kapal kan turun-turun goyang. Jadi mau dari kapal mau ke dermaga itu kan harus hati-hati itu. Dia datanglah sudah guru Injil. Lihatnya melewat aja gitu. Melewat aja. Jadi komplain lah ke saya. Kamu lihat, dia bilang. Kamu lihat itu. Dia lihat pendeta tua itu di situ. Dia lewat aja. Dia nggak tolong bantukan. Berarti orang nggak punya kasih itu. Sama orang tua itu tak ada kasih sayang. Apalagi ini adalah pendeta senior. Itu pun dia tak merasa. Aku bantu dia sedikit supaya dia turun dengan nggak ada. Lewat aja dia. Kena komplain lah. Karena orang lihat kan, wah ini tak ada kasih dia ini. Tak ada kepedulian sama orang lain. Jadi kalau kita sampai dinilai jemaat, nggak ada kepedulian, kan bagaimana mereka menghargai kita? Itu masalahnya. Kasih. Ya. Kasih kepada jemaat yang kelihatan saja, tak ada. Bagaimana kita ada kasih kepada Tuhan tidak kelihatan. Kemudian apa lagi? K yang keempat, kesetiaan. Kesetiaan. Di dalam Alkitab ya, kalau kita perhatikan, dalam hubungan dengan orang-orang yang Tuhan panggil melayani, Tuhan tak berbicara tentang kemampuan loh. Tuhan tak berbicara tentang siapa yang bagus-bagus, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat itu yang dipanggil untuk pelayanan. Itu tidak. Tapi kata setia itu muncul amat sering. Kesetiaan. Faithfulness. Dalam bahasa Inggris. Faithful. Setia. Orang itu bisa diandalkan. Ya, setia kepada Tuhan. Setia dalam pelayanannya. Ya, setia kepada Tuhan ya kita bisa pahami dalam arti ya dia setia kepada doktrinnya, ya tidak sebentar-sebentar dia sudah tergoyang doktrinnya, sebentar-sebentar dia sudah mau berubah, tidak seperti itu. Dia tegas, setia, teguh. Teguh pada apa yang dia yakini, dia teguh setia. Ya. Setia dalam arti pada pekerjaannya. Tugas-tugasnya itu dia laksanakan gitu loh. Bukan tugas diterima lalu dilupakan, diabaikan. Bukan begitu, itu tidak setia namanya. Orang akan menilai kita. Ini hamba Tuhannya setia apa enggak? Di dalam gereja ya, ada hal yang sangat sensitif juga. Itu setia kepada gereja ya. Setia kepada organisasi gereja. Bukan berarti ya kita itu melayani lalu tidak boleh pindah ke gereja lain, bukan.
Tapi kita tidak boleh jadi orang tuh yang loncat-loncat gitu loh. Dari satu pelayanan ke pelayanan ke pelayanan ke pelayanan yang lain. Tak boleh. Pernah ada satu orang, waktu itu kita lagi mau merekrut hamba Tuhan. Jadi ada yang melamar. Saya baca lamarannya. Tapi langsung saya kesampingkan. Kamu tahu udah kenapa? Karena dalam belasan tahun dia melayani, dia pindah 7 tempat gitu. Aku lihat, 7 tempat ya dalam belasan tahun. Berarti 2 tahun dia pindah, 2 tahun dia pindah, 2 tahun dia pindah. Berarti apa? Berarti orang ini kontraknya tak diperpanjang, itu aja. Ya, jelas itu. Kamu jangan pikir ya, itu pengurus gereja tak memperhatikan hal seperti ini. Aku perhatikan itu. Mau rekrut orang, saya lihat itu, riwayat kerja dia itu. Kalau dia ini baik, kenapa dia pindah-pindah terus? Kenapa bisa begitu? Kenapa tak gereja tidak menahan dia? Kenapa dia harus berpindah? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita ini jangan gampang-gampang pindah kerja. Aku 30 tahun dalam pelayanan ya, hanya 1 kali pindah. Itu pun karena pendeta saya suruh saya pindah. Kalau tidak, saya pun tidak pindah. Hanya 1 kali diperintahkan pindah. Kalau saya pindah. Kalau tidak, aku tak pindah-pindah itu. Kecuali kita benar-benar ya, ada pemahaman bahwa Tuhan ingin kita pindah ke tempat pelayanan ini. Jelas ya, kita bicara jelas-jelas ya. Jangan bicara aku pikir ya. Tapi tak jelas itu, bukan begitu yang kita maksudkan. Jelas-jelas. Ya, ini satu tempat pelayanan lagi butuh dan orang memanggil saya. Dan saya pun terbeban ke situ. Baru kita pindah. Boleh pindah, bukan tak boleh. Boleh. Tapi bukannya sebentar aku mau pindah ke sini, sebentar aku mau pindah ke situ, sebentar aku mau pindah ke situ. Di mana kesetiaan kamu itu? Paulus bilang, kesetiaanmu itu loh, harus diperhatikan. Dan terakhir, kesucianmu. Di sini kan tak dia tulis kekudusanmu. Padahal artinya kan sama. Tapi dia tulis kesucianmu. Karena lagi mau emphasis, mau menekankan pada kesucian moral kita. Nah, itu berhubungan dengan kehidupan pribadi kita dalam hal masalah seksual. Ini adalah satu hal yang repot sekali. Karena ini bagian dalam diri kita. Tuhan ciptakan kita, laki dan perempuan. Tapi dorongan yang satu ini seringkali kita itu bisa kebablasan. Hamba Tuhan juga demikian. Kalau tak diawasi, kita tuh bisa kebablasan. Jadi kita pun ada cerita kan. Hamba Tuhan, pendeta berhubungan dengan pianis gereja, dan pianisnya loncat membunuh diri. Kejadian itu. Saya tanya ke pendeta seniornya, waktu saya dengar, satu kali kan, ada dosen masuk ke kelas marah-marah. Hampir 15 tahun lalu, dia marah-marah. Dia bilang, aku akan cari siapa pendeta senior itu. Jadi saya dengar, saya kan bisa hitung nih, berapa sih pendeta-pendeta kita yang pernah ada. Aku hitung.
Saya pun bisa buat perkiraan kira-kira siapa. Terus saya pergi tanya pendeta senior, Pak, satu kali kan dia datang ke Batam. Waktu sarapan saya tanya, itu siapa tuh yang kejadian sampai seperti itu? Tak tahu saya, dia bilang. Karena apa? Karena ditutup oleh pendeta-pendeta senior di tahun 60-an. Kejadian dan mereka tutup kasus itu. Tapi bocor-bocor keluar. Jadi saya pun tidak tahu, karena dia pura-pura tidak tahu. Mana bisa dia tidak tahu? Dia pura-pura tidak tahu, dia tak mau kasih tahu saya. Oke, kamu tidak tahu. Tapi saya sudah tahu sekarang. Karena Paul Ferguson yang kepo sekali. Dia pergi cari tahu, dan dia kasih tahu saya. Yang dorong, itu tuh, yang loncat itu loh benar ini. Oh, cuma di luar dugaan saya juga. Yang saya perkirakan ya, oh ternyata di luar dugaan. Kejadian itu, jangan bilang tidak ada. Kita jaga diri ya, kesucian ini. Ada cerita gereja lain. Hamba Tuhannya ditaruh di satu daerah, dia pergi permainkan anak gadis orang lain. Harusnya dia itu dihukum dan dipecat. Tapi mereka tak mau pecat dia. Taruh di tempat lain, terjadi lagi sana lagi. Karena itu tak bisa berubah. Saya kasih tahu kamu. Masalah yang satu ini, ya, masalah seksual ini, yang memang ada dalam diri kita, yang Tuhan ciptakan kita, memang demikian. Tapi karena kita tak mengawasi diri, tak menjaga diri dengan baik, dan kita biarkan dia itu keluar rel, itu sulit berubah. Hampir tak bisa berubah. Kecuali ada kebangunan rohani. Kita bisa lihat proyeksinya itu loh. Kalau orang ini demikian, nanti dia akan jadi apa? Karena dia tak akan bisa berubah. Karena kalau dia begini, dia akan terus begini. Kecuali dalam perjalanannya, dia ada kebangunan rohani. Ya, ada kesadaran betul-betul, dan dia bertobat benar-benar. Dia bisa berubah. Tapi kalau dia tidak mengalami kebangunan rohani ini, dia akan lakukan lagi, dan dia akan lakukan lagi, dan dia akan ulang lagi. Harusnya dia tak boleh lagi ditaruh di tempat lain. Karena dia akan mengulang lagi. Tapi gereja sering begitu. Ya, kasih dia chance lah. Kita coba lagi lah. Nanti dia ulang lagi. Jadi Paulus bilang kepada Timotius, kamu jaga kesucianmu itu. Jadi kita harus betul-betul jaga. Nah, 5 hal ini, 5K. Paulus bilang kepada Timotius, ya. 5 hal ini orang akan melihat kamu. Jemaat itu akan melihat kamu. Kalau kamu kata-kata kamu bagaimana? Kelakuan kamu bagaimana? Ya. Kasih kamu bagaimana? Kesetiaan kamu bagaimana? Kesucian kamu bagaimana? Kalau semuanya ini baik-baik, orang akan menghargai kamu. Tapi kalau di semua ini kamu bolong-bolong gitu loh. Ya, di evaluasi ini tak bagus. Kedua, tak bagus. Ketiga, tak bagus. Tak bagus, tak bagus. Gimana caranya orang itu mau menghargai kita? Gimana caranya gitu loh. Ya, kemungkinan besar kita akan dibuangnya dari pelayanan. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, dalam kelima hal ini kamu harus jadi teladan. Ya, artinya dalam kelima hal ini, jemaat harus melihat kamu itu baik. Dan itu mendorong mereka juga untuk memperhatikan kelima hal ini, dan hidup mereka juga baik. Kamu jadi teladan. Ya, ini sebuah tanggung jawab besar. Dan dituntut dari kita. Bukan sebuah pilihan. Ya, bukan kita boleh bilang, aku ini jadi hamba Tuhan ya, aku ini hanya mengajar. Ya, aku hanya mengajar ya. Kalian nilai sajalah, ajaran saya benar tidak? Kalau ajaran saya benar kan sudah bagus. Tak usah urusin kehidupan saya. Kamu tak usah jadi hamba Tuhan. Jadi dosen teologi aja. Oke?
Tapi dosen teologi pun kamu tidak diterima. Kalau kamu buruk, dikeluarkan juga. Ketika ya kita itu melayaninya dalam hal-hal yang bersentuhan dengan Tuhan, maka karakter, moral, etika itu melekat di situ. Tak bisa kita bilang aku ini profesional. Ya, yang penting aku bisa mengajar dengan baik saja. Urusan diri saya bukan urusan kamu. Itu tidak bisa. Kalau kamu akuntan boleh. Ya, kalau kamu tukang bangunan boleh. Orang tak peduli. Kalau dia tukang bohong apa tidak. Yang penting kau dibawa paras mata, disusun bata itu aja udah. Tapi kita yang dalam pelayanan, yang berbicara dalam nama Tuhan, itu tak bisa dilepas dari kelima hal ini. Nah, makanya saya bilang kan, satu ayat saja cukup kita ngomong 1 jam. Karena ini hal yang sangat penting sekali. 5 hal ini. Nah, jadi kita yang jadi hamba Tuhan harus jaga sekali kelima hal ini. Ya, kalau kita dulu ada kelemahan, kekurangan, itu udah berlalu, mohon Tuhan mengampuni kita. Lalu kita berubah. Ya, kita ke depan, ketika orang melihat kita 5 hal ini, ya mereka lihat semua positif dan baik. Kemudian ya, kita harus sadar ya, bahwa jemaat itu punya hak menuntut kita dalam 5 hal ini loh. Kenapa? Karena kamu disuruh jadi teladan. Yang menjadi hamba Tuhan disuruh jadi teladan. Jadi kalau 5 hal ini kita nih lemah sekali, ya tak bagus. Jemaat punya hak untuk mengatakan kita ini hamba Tuhan yang tak baik. Karena mereka punya hak menuntut kita harus hidup seperti ini. Makanya saya bilang sama kalian, jadi hamba Tuhan itu tak gampang. Bukan sekedar urusan pengetahuan. Ya, karakter. Jadi hamba Tuhan itu karakter. Ya, Tuhan kira menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami Tuhan, sebagai hamba Tuhan dalam gereja, memperhatikan benar-benar nasihat Paulus ini. Tak bantu juga semua jemaat dengan melihat teladan dari hamba Tuhan ini, mereka pun terdorong, diberikan motivasi, ingin hidup dengan 5K yang Tuhan inginkan. Berkatilah Bapa semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.